Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Memasuki musim pancaroba, kami harap teman-teman sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ekuitas. Bagi teman-teman yang nantinya memiliki pertanyaan atau pengetahuan lain bisa ditulis di kolom komentar ya, agar bisa belajar bersama. Betul banget tuh, karena komentar dari teman-teman itu bisa memberikan insight baru untuk para penonton nantinya. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, kita membahas dulu dari bentuk perusahaan. Sebenarnya organisasi bisnis itu bentuknya ada apa saja sih? Jadi gini, organisasi bisnis itu terdapat beberapa bentuk dan tiap bentuk itu memiliki karakteristik yang berbeda seperti kepemilikan atau pengelolaan dan badan hukumnya. Nah, yang pertama ada bisnis milik pribadi atau perseorangan. Contohnya itu UKM atau toko kelontong. Nah, usaha seperti ini itu biasanya didirikan oleh satu orang dan tanggung jawab bisnisnya itu milik dia sepenuhnya. Terus serta ini tuh tidak berbadan hukum. Untuk yang kedua ada persekutuan atau kemitraan. Nah, kalian mungkin sering lihat di jalanan ada ruko yang tulisannya CV bla 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 atau firma bla bla bla. Nah, itu tuh biasanya pendirinya ada 2 orang atau lebih dan kesepakatan itu ada di mereka atas tanggung jawab atau penyertaan modal. Nah, untuk usaha ini tuh ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dan untuk yang ketiga itu ada perseroan. Nah, ini tuh pendirinya bisa satu orang atau lebih. Tapi pemiliknya tidak hanya mereka yang mendirikan, melainkan menggunakan sistem saham dan wajib berbadan hukum sebagai syarat mendirikan PT. Oke, selanjutnya kita akan lebih fokus mengulik yang ke nomor 3 tadi, yaitu tentang perseroan yang pendirinya itu lebih dari satu, serta kita akan membahas lebih untuk sistem saham. Nah, jadi teman-teman, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas atas suatu perusahaan. Nah, dengan memiliki saham tersebut, seseorang menjadi pemilik atau shareholder dari perusahaan tersebut dan berhak atas sebagian keuntungan atau biasa disebut dividen, serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan tertentu dalam perusahaan. Nah, terus itu ada beberapa hak nih yang akan kita dapatkan ketika kita sebagai pemegang saham, yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan atau kerugian secara proporsional. Jadi, ketika perusahaan laba, maka akan memperoleh keuntungan lewat dividen atau capital gain, di mana naiknya harga saham itu dari sebelumnya waktu membeli. Nah, untuk ketika perusahaan tidak laba, maka akan capital loss atau sebaliknya. Dan untuk yang kedua itu ada hak untuk ikut serta dalam pengambilan beberapa keputusan perusahaan. Yang ketiga yaitu hak keterbagian aset secara proporsional saat likuiditas, dan yang terakhir itu preemptive right, di mana hak untuk ikut serta dalam setiap penerbitan saham baru yang sejenis. Nah, saham sendiri itu bagi ada 2 jenis. Yang pertama itu saham biasa, dan yang kedua yaitu saham preferen. Saham biasa ini umumnya tidak bisa memperoleh keuntungan sebesar preferen, karena memang preferen ini beratnya lebih prioritas. Nah, terus mumpung kita lagi ngomongin saham nih, teman-teman tahu nggak kalau saham ini sebenarnya juga salah satu dari ekuitas perusahaan loh. Dalam laporan posisi keuangan, bagian ekuitas isinya ada saham, laba ditahan, saham dibeli kembali, lalu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Terus waktu perusahaan menerbitkan saham itu gimana sih Kak? Apakah perlu dicatat? Nah, jadi saham itu bisa terjual di harga premium dan juga diskon. Tapi hal ini tuh hanya bisa terjadi saat saham yang ada nilai parinya atau nilai dari satu lembar saham. Nah, premium itu ketika harga jualnya di atas nilai pari. Jadi ketika perusahaan berhasil menjual saham di harga premium, mereka akan mencatat premium sebesar selisih antara harga jual dan nilai parinya tersebut. Begitu juga dengan diskon, itu bersifat keterbalikannya. Untuk penjelasan dan perhitungan bisa disimak ilustrasi berikut ini ya teman-teman. Untuk pertama, saya akan membahas tentang proportional method, di mana ini ada soalnya, yaitu
Ravenet Corporate menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal $50 dengan jumlah sekaligus sebesar $13.500. Nah, saham biasa memiliki nilai pasar yaitu $20 per lembar dan saham preferen memiliki nilai pasar sebesar $90 per lembar. Nah, untuk nomor dan jumlahnya di sini ada saham biasa atau ordinary series di mana 300 dikali $20 sama dengan $6.000 dengan persen 40%. Lalu untuk preference shares itu ada 100 dikali $90 sama dengan $9.000 dan persen 60%. Nah, untuk totalnya itu ada 15% untuk fair market value-nya. Nah, untuk alokasinya itu issue price itu ada 13.000 dikali 40% untuk ordinaries dengan total sehingga $5.400 dan untuk preferennya itu ada 13.500 dikali 60% ini sama dengan $8.100. Nah, untuk selanjutnya ada internal method. Nah, ini itu ada ordinary seriesnya ada 3.000 dikali 20 sama dengan 6.000 dan preference seriesnya ada 100 dikali tidak diketahui. Nah, sehingga untuk fair marketnya itu ada $6.000. Nah, untuk alokasinya itu di ordinary dengan total 6.000 dan di preference itu ada 13.500 dikurangi 6.000 sama dengan 7.500. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah disebutin yang sesuai sama ilustrasi ada dua metode yaitu proporsional dan incremental. Nah, proporsional method ini dipakai ketika fair value market dari kedua jenis saham itu diketahui. Lalu untuk incremental itu ketika hanya salah satu jenis saja. Nah, ketika sudah diketahui nilai yang akan dicatat perusahaan, tiap saham akan dibuatkan jurnal. Untuk debitnya yaitu cash dengan total 3.500. Lalu untuk saham preferen itu taruh kredit dengan kreditnya 5.000. Lalu dilanjut premium saham preferen itu juga dikredit dengan total 3.100. Lalu saham biasa dikredit juga itu 3.000. Lalu premium saham biasa 2.400 dan itu juga dikredit. Lalu saham itu sebenarnya apakah ada batas expired? Jika emang kita ingin memiliki kapanpun itu, apakah bisa diambil atau dibeli kembali oleh perusahaan? Nah, sebenarnya itu bisa saja sih. Tapi ingat, perusahaan itu juga bisa sewaktu-waktu membeli kembali saham yang sudah dipegang oleh kita atau biasa disebut dengan saham treasury, yaitu saham yang diakuisisi oleh perusahaan yang menerbitkan. Nah, jadi ada beberapa alasan atau tujuan perusahaan yang mengakuisisi sahamnya kembali. Salah satunya yaitu untuk menstabilkan harga saham di pasar. Nah, pada saat perusahaan mengakuisisi kembali saham yang telah beredar, maka sifat akan mengurangi ekuitas perusahaan tersebut. Ada dua metode dalam mengakuisisi, yaitu cost method dan per value method. Tapi yang paling sering digunakan yaitu cost method, seperti itu. Kalau cost method itu ilustrasinya gimana sih, Kak? Nah, ini oke, jadi misalnya nih perusahaan menerbitkan saham 100.000 lembar dengan nilai $1 dan terjual pada $10, maka total ekuitas di bagian saham adalah senilai 1 juta, di mana 100.000 ordinary dan 900.000 premium series. Nah, di tahun berikutnya nih, itu tuh perusahaan mengakuisisi sahamnya sebanyak 10.000 lembar di harga $11. Nah, maka akan dicatat itu seperti ini. Saham treasury itu didebit sebesar 110.000 dan di kas atau bank itu masuk di kredit sebesar 110.000, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di laporan posisi keuangan, ekuitas yang semula 1 juta akan dikurangi 110 sehingga menjadi 890.000. Oh, gitu. Lalu jika memang perusahaan itu mengakuisisi, apakah ada kemungkinan perusahaan itu menjual kembali nih saham yang telah diakuisisi tersebut? Tentu iya, karena perusahaan itu bisa menjual lagi karena seperti yang aku udah jelasin tadi, yaitu tujuan akuisisi itu adalah untuk menstabilkan harga saham mereka. Nah, pada saat menjual kembali saham yang telah mereka akuisisi itu bisa di atas harga beli, juga bisa di bawah harga beli, seperti itu. Dan misalnya
Misalnya pada saat perusahaan menjual kembali harga saham 15.000 per lembar sejumlah 15 lembar sejumlah 1.000 lembar, maka jurnalnya itu kas pada debit 15.000 dan saham Teasuri pada kredit 11.000 dan premi Teasuri itu ada di kredit sebesar 4.000. Nah, ingat ya kenapa saham Teasurinya itu 11.000? Karena dulu tuh waktu perusahaan mengakuisisi itu harganya 11.000 per 11 per lembar. Nah, maka premium di sini sifatnya tidak bisa berkurang dan bertambah tergantung perlakuan ketika menjual kembali saham Teasuri. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada share premium Teasuri di mana tanggal 21 Maret itu 3.000 dan tanggal 10 Maret itu 4.000, di mana balance-nya itu 1.000. Nah, ilustrasinya di mana asumsi that Pacific Sales and Additional 1.000 series at $8 per share on 10 April. Jadi di mana ini tuh jurnalnya itu ada cash di debit sebesar 8.000, share premium Teasuri di debit sebesar 1.000 dan retained earnings di debit sebesar 2.000. Nah, untuk Teasuri shares-nya tetap ada di kredit sebesar 11.000 seperti itu. Dan ketika menjual di atas harga akuisisi, maka premium itu dikredit. Nah, sebaliknya ketika menjual di bawah harga akuisisi, premiumnya itu ada di debit. Nah, dan ketika balance premium sudah habis dikarenakan perusahaan itu terus-menerus menjual di bawah harga akuisisi, maka akan diambilkan dari laba ditahan seperti jurnal di atas. Oh, gitu. Iya. Oke, kita bahas yang cash dividend terlebih dahulu. Ada 3 fase atau periode, yaitu deklarasi atau pengumuman, lalu pencatatan dan pembayaran. Tapi cash dividend ini tidak berlaku dalam saham Teasuri. Lalu saat tiba waktunya deklarasi, maka perusahaan akan mencatat sebagai kewajiban dan membuat entry jurnal. Untuk di debitnya adalah beritahan senilai 900.000, lalu di kreditnya ada utang dividen yaitu sebesar 900.000. Dan saat tanggal pembayaran nanti akan membuat entry jurnal kembali, yaitu untuk debitnya utang dividen sebesar 900.000 dan untuk di kreditnya yaitu kas dengan total 900.000. Nah, dividen itu juga bisa dibayarkan dalam bentuk properti atau aset selain kas. Dengan catatan harus mencatat setiap ada perubahan pada nilai wajar. Terus, gimana sih perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan bagian ekuitasnya? Jadi penyajian ekuitas dalam laporan posisi keuangan itu mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama, modal saham, di mana modal yang disetor oleh pemegang saham itu bisa berupa saham biasa dan saham preferen. Untuk yang kedua ada tambahan modal disetor atau agio saham, di mana selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Untuk yang ketiga yaitu saldo laba atau retained earnings, di mana laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan ditahan untuk keperluan perusahaan. Lanjut untuk komponen pendapatan komprehensif lainnya, di mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan itu seperti selisih kurs atau revaluasi aset. Nah, untuk selanjutnya ada saham Teasuri atau Teasuri stock, di mana saham yang telah diterbitkan tetapi dibeli kembali oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada elemen kepentingan non pengendali, itu juga ada. Jadi bagian ekuitas yang dimiliki oleh pihak luar dalam entitas anak yang dikonsolidasikan. Nah, kemudian jika pihak eksternal ingin membeli saham dari sebuah perusahaan, pasti akan dianalisis terlebih dahulu kan. Nah, beberapa rasio untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan yaitu pertama ada debt equity ratio yang bisa disingkat menjadi DER. Nah, ini nanti rumusnya itu total liabilitas suatu perusahaan dibagi dengan total ekuitas dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada return on equity yang bisa disingkat ROE. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah laba bersih dari perusahaan yang bisa dibagi dengan total ekuitas lalu dikalikan dengan 100%. Nah, yang ketiga ada dividend payout ratio yang bisa disingkat sebagai DPR. Nah, untuk rumusnya ini dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba bersih lalu dikalikan dengan 100%. Yang terakhir ada book value per share yang bisa disingkat BVPS. Nah, untuk rumusnya sendiri ada total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke, makasih ya teman-teman udah mau mendengarkan dan melihat video penjelasan dari kita. Mungkin jika ada pertanyaan atau pengetahuan lain nih tentang ekuitas, mungkin bisa teman-teman ketik nih di kolom komentar.
Mungkin udah segitu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.